Saya sangat tidak menyarankan untuk kalian berjemur di bawah sinar matahari terlalu lama, teman-teman, karena akan meningkatkan resiko terjadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Fikri. Gimana nih kabarnya teman-teman? Masih work from home kan? Sekarang kita masuk ke minggu keempat ya. Kita masuk minggu keempat untuk kerja di rumah. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Masih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah untuk kita mengurung diri supaya kita tidak tertular dari virus corona di luar sana. Cuma gini teman-teman, saking lamanya nih kita nih ya, saking lamanya kita di rumah, akhirnya kita browsing-browsing banyak isu-isu tentang yang fenomena yang terjadi sekarang, yang itu juga belum tentu kebenarannya ya. Yang paling sering yang kita lihat adalah berjemur di bawah matahari untuk membunuh virus corona. Pertanyaannya, betul nggak sih bisa virus corona itu terbunuh dengan sinar matahari? Nah, di video kali ini saya mau ngebahas itu. Apakah benar di saat kita menjemur di bawah sinar matahari itu akan ngebunuh virus corona dalam tubuh kita? Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Sebelum kita mulai, silakan kalian tekan tombol subscribe untuk menyatakan dukungan kalian terhadap channel ini. Semoga channel ini bisa lebih bermanfaat untuk orang lain untuk mengedukasi gimana caranya hidup yang sehat setiap harinya. Dan tekan tombol lonceng untuk kalian mendapatkan info terkait dengan video terbaru dari saya. Kalau sudah, so let's get started. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang beranggapan bahwa virus corona itu bisa mati di bawah terik matahari ya. Jadi banyak yang bilang bahwa virus ini nggak tahan panas lah, ini akan mati di musim panas lah, dan lain-lain. Sehingga banyak orang yang tiba-tiba mengupload fotonya di saat mereka sedang berjemur di bawah sinar matahari ya. Pertanyaannya, bener gak itu kalau misalkan berjemur kemudian bisa membunuh virus corona? Menurut aku sih, iya. Iya aja, makanya dengerin dulu. Jadi gini teman-teman, sinar matahari itu akan menghasilkan sinar radiasi ultraviolet ya. Jadi radiasi ultraviolet itu terbagi tiga, ada UVA, UVB, dan UVC. UVC itu nggak masuk ke lapisan bumi karena dia sudah tertahan di lapisan ozon di atmosfer kita sehingga tidak ada satupun yang tembus ke bumi kita. Nah, UVA itu efek ke kulit kita. Kalau misalkan kulit kita lama terpapar oleh sinar UVA, itu akan terjadi penuaan pada kulit itu lebih cepat dan terjadi penggelapan pada kulit kita. Kemudian UVB itu ada yang bagusnya dan ada yang nggak bagusnya. Nah, yang nggak bagusnya dari UVB adalah di saat kita terpapar sinar ultraviolet B atau UVB, maka kulit kita akan terjadi sunburn atau terbakar karena sinar matahari. Dan yang kedua, semakin lama kulit kita terpapar oleh UVB, maka akan mudah untuk terpicu munculnya kanker kulit. Nah, sekarang apa sih manfaat bagus untuk tubuh kita di saat kita berjemur di bawah sinar matahari? Nah, yang pertama nih teman-teman, sinar matahari akan membuat tubuh kita itu memproduksi vitamin D lebih banyak ya. Jadi vitamin D itu fungsinya adalah untuk kesehatan tulang, untuk kekuatan tulang dan kepadatan tulang. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya masalah dengan tulangnya, maka sangat baik bagi mereka untuk berjemur di bawah sinar matahari. Karena tulangnya jadi lebih bagus, ya, kemudian tidak rapuh, kemudian tidak cepat osteoporosis, tidak mudah patah dan lain-lain. Jadi kesehatannya tuh terjaga. Jadi vitamin D itu tidak bisa terproduksi secara mandiri dalam tubuh kita. Dia harus mendapatkan suplai dari luar. Ada dari makanan gitu. Salah satunya adalah dari sinar matahari yang gratis guys. Jadi kalau misalkan kalian memiliki masalah kepada tulang, maka sangat baik untuk kalian berjemur di bawah sinar matahari. Tapi tentunya saja dengan aturan dan jam yang benar ya. Nah, nanti saya jelasin gimana aturan yang benar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Tapi bukan berarti kalian sudah berjemur di bawah matahari kemudian tulang kalian kuat gitu ya. Hanya sebatas itu aja, akhirnya kalian rebahan di rumah gitu ya. Kalian males-malesan, leye-leye di rumah, yang nggak gitu juga ya. Tetap kalian harus lakukan olahraga secara intens gitu ya. Ya minimal seminggu 3 kali gitu ya, supaya membuat otot dan tulang kalian itu lebih kuat. Yang kedua, sinar matahari itu dapat meningkatkan kualitas tidur kita. Kok bisa? Jadi, tubuh kita itu memiliki ritme teman-teman ya, namanya ritme sirkadian atau jam biologis tubuh ya. Jadi jam biologis tubuh ini atau ritme sirkadian ini yang mengatur seluruh aktivitas kita 24 jam. Aktivitas tubuh kita, biologis tubuh kita selama 24 jam. Kapan kita tidur gitu ya, kapan kita tensinya naik, kapan kita tensi darahnya turun, tentunya dalam batas normal ya. Kemudian kapan kita bisa efektif dalam berolahraga dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah ritme sirkadian.
Kalau kalian lihat ritme sirkadian ini, dia mengatur kapan kita suhunya naik, kapan suhu tubuh kita turun, kapan tekanan darah kita naik, kapan tekanan darah kita turun, dan termasuk menjaga waktu tidur kita. Kalian lihat di sini jam 9 malam itu tempat diproduksinya hormon melatonin atau hormon tidur. Kualitas tidur kita itu tergantung dengan banyak atau sedikitnya hormon melatonin dalam tubuh kita. Sinar matahari, kalau misalkan kita terpapar sinar matahari di siang hari, itu akan memicu hormon melatonin yang keluar di malam hari itu lebih banyak ternyata teman-teman. Jadi kalau misalkan kita banyak terpapar sinar matahari di saat pagi dan siang harinya, maka di malam harinya itu kualitas tidur kita tuh lebih terjaga, lebih enak. Kenapa? Karena hormon melatoninnya banyak yang keluar. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya masalah pada tidur, baik itu insomnia atau hipersomnia, maka yang terganggu adalah jadwal biologis tubuh kalian atau ritme sirkadian kalian. Itulah kenapa kalau misalkan kalian tidur jam 9 malam, itu adalah tempat tidur yang terbaik. Kenapa? Karena hormon melatonin itu memang disekresikan atau dikeluarkan itu jam 9 malam. Sehingga di saat kalian terbiasa untuk mengubah jam tidur kalian yang pagi ke siang, siang ke malam, malam yang ke pagi, ya, sehingga kalian baru tidurnya pagi, kemudian malamnya kalian begadang, itu akan kacau guys, ya. Ritme sirkadian kalian itu akan tidak berjalan seperti sebagaimana harusnya, sehingga kalian harus mengubah pola hidup kalian supaya tidur kalian itu lebih berkualitas. Nah, yang ketiga, ternyata sinar matahari itu bisa mempengaruhi mood kita teman-teman, ya. Jadi fakta penelitian menunjukkan bahwa sinar matahari itu akan memicu munculnya hormon serotonin, ya, yang which is hormon serotonin ini adalah hormon kebahagiaan. Jadi kalau misalkan kalian itu bahagia, maka hormon serotonin yang berperan. Di negara yang memiliki 4 musim, itu beberapa warganya itu memiliki keluhan mood, ya, yang dinamakan seasonal affective disorder atau SAD. Jadi SAD ini adalah gangguan mood yang terjadi karena perubahan musim. Jadi orang-orang yang terkena SAD ini dia lebih bahagia di saat musim panas. Kenapa? Ya karena sinar mataharinya banyak gitu. Di saat sinar mataharinya banyak, maka terproduksi hormon serotonin itu lebih banyak. Sedangkan di saat masuk ke musim dingin, ya kan sinar mataharinya nggak banyak tuh, sehingga mereka akan terjadi depresi ringan di saat mereka masuk ke musim dingin. Nah, kalau kalian tahu depresi itu di saat hormon serotonin itu turun. Sedangkan mania itu terjadi ketika hormon serotonin itu meningkat. Nah, bipolar itu terjadi karena disregulasi dari hormon serotonin. Dia kadang turun, dia kadang naik. Makanya gejalanya bipolar adalah kadang dia depresi, kemudian sembuh dulu, kemudian dia mania lagi, kemudian depresi lagi, mania lagi. Itulah terjadi karena ada pengaruh dari hormon serotonin. Nah, yang keempat, dan ini unik teman-teman, ternyata sinar matahari itu bisa membuat kita untuk mencegah dari beberapa kanker. Loh, tadi katanya sinar matahari bisa menimbulkan kanker. Kenapa sekarang bisa mencegah kanker? Jadi gini, berdasarkan beberapa penelitian, ternyata sinar matahari itu akan membuat kita itu terhindar dari beberapa kanker atau beberapa kanker, ya, seperti kanker ovarium, kemudian kanker pankreas, atau kanker usus besar, atau kanker dari prostat, ya. Tapi tentu saja dengan batas paparan yang normal. Kalau kebanyakan kalian terpapar sinar matahari, malah yang ada adalah memicu munculnya kanker kulit. Nah, yang kelima dan yang terakhir, sinar matahari itu akan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Sistem imunitas tubuh kita itu terdiri dari banyak sekali sel. Salah satunya adalah T-cell atau sel T, ya. Nah, T-cell ini itu akan bekerja lebih aktif dan lebih banyak di saat terpapar sinar matahari dari luar masuk dalam tubuh kita. Sehingga sel T ini fungsinya adalah dia membunuh virus, kuman, dan bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Jadi ketika ada virus atau kuman atau mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita, maka sel T inilah yang membunuh dari virus ini, ya. Sehingga ini bisa membuat kita memerangi virus corona yang terjadi pada saat ini. Tapi yang harus menjadi catatan bagi kalian adalah sinar matahari itu tidak membunuh virus corona secara langsung, tapi membunuh secara tidak langsung. Kenapa? Karena yang ditingkatkan adalah sistem imunnya, bukan di saat matahari itu langsung membunuh virus corona. Jangan sampai kalian berpikir begini, virus corona bisa mati nih kalau panas, saya berjemur deh.
Nggak gitu ya teman-teman. Virus corona itu bisa mati bukan karena panas dari sinar mataharinya, tapi virus corona itu bisa terbunuh di saat sistem imun kita itu meningkat. Dan sistem imun kita meningkat ketika kita terpapar oleh sinar matahari. Nah, kapan sih waktu yang paling tepat untuk kita berjemur di bawah sinar matahari? Nah, yang paling tepat untuk berjemur di bawah sinar matahari itu adalah jam 10 teman-teman ya. Sekitar jam 10, dan itu lamanya adalah nggak usah lama-lama, cuma 10-15 menit aja. Kalau kelamaan nanti kulit kalian terbakar teman-teman ya. Nanti kalian akan bisa sunburn, kulit kalian terbakar, dan itu malah jadinya perih di kulit kalian. So, terjawab ya rasa penasaran kita bahwa sinar matahari itu tidak membunuh virus corona secara langsung, tapi virus corona itu bisa terbunuh secara tidak langsung dengan sinar matahari. Kenapa? Karena meningkatnya sistem imun tubuh kita. Karena gini teman-teman, virus corona itu bisa mati di suhu 56 derajat Celcius. 56 derajat Celcius teman-teman ya. Lah anak kecil aja itu demam, kejang demam, itu terjadi kejang-kejang kalau demamnya naik sampai 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius bisa menyebabkan kita kejang. Lah sampai 56 derajat Celcius mati kita teman-teman ya. Sebelum virusnya dulu yang mati, kita duluan yang mati karena demamnya terlalu tinggi. So, bijak-bijaklah kita dalam menerima informasi yang beredar teman-teman, karena nggak semua itu adalah benar ya. Jadi kalian harus cross check dulu, harus pastikan dulu datanya valid atau enggak, baru kalian ikuti. Itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan menjawab pertanyaan kalian yang terjadi di fenomena pada masyarakat saat ini ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan terhadap topik ini, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ataupun kalau misalkan kalian mau bertanya tentang topik kesehatan yang lainnya, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian nggak suka. Dan share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan info pada video kali ini. Dan silahkan kalian tekan tombol subscribe untuk menyatakan dukungan kalian terhadap channel saya. Dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya Dr. Fikri pamit. Pesan terakhir dari saya, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.